Ini adalah pertempuran terbesar dalam sejarah. 17 negara beraliansi bertempur bersama melawan makhluk asing disebut mimik. Setiap prajurit dilengkapi dengan baju tempur yang canggih. Bahkan dengan peralatan sehebat itu, mereka tetap tak mampu menandingi serangan mematikan makhluk asing. Selama 5 tahun melawan makhluk asing, muncul seorang pahlawan yang menggunakan pedang. Dia pernah membunuh ratusan mimik di pertempuran pertamanya. Ia lalu mendapat julukan Malaikat Verdan, lalu diabadikan sebagai simbol pasukan aliansi. Cage awalnya seorang pegawai kantoran militer, tetapi karena kekurangan pasukan, ia dipaksa oleh jenderal untuk turun ke medan perang. Cage yang pengecut dan tidak pernah bertempur sebelumnya, langsung berlari kabur, namun dijegat oleh prajurit. Adegan berganti, Cage terbangun di markas militer. Ia diturunkan pangkatnya menjadi prajurit karena tuduhan sebagai pembelot. Dia ditempatkan ke regu aneh J Squad. Sebelum sempat mempelajari cara mengoperasikan baju tempur, Cage langsung dikirim ke garis depan. Namun baru saja pesawat mereka tiba di zona pertempuran, mereka langsung diserang. Dalam sekejap, lebih dari separuh anggota regu menjadi korban. Prajurit yang selamat langsung terjun menyelamatkan diri. Untungnya, Cage berhasil mendarat. Para prajurit yang telah mendarat pun tidak boleh lengah. Sedikit kelalaian bisa langsung merenggut nyawa kapan saja. Seluruh pantai bagaikan tempat pembantaian yang mengerikan. Setiap detik, ratusan prajurit berguguran. Operasi ini seharusnya menjadi serangan mendadak pasukan aliansi, tetapi seolah makhluk asing telah mempersiapkan diri. Ini lebih mirip seperti jebakan. Bahkan Rita yang dijuluki Malaikat Verdan gugur di medan perang. Saat itu Cage bahkan belum tahu cara melepas pengaman senjata. Ia panik bertanya kepada rekan regu, tapi mereka terlalu sibuk untuk menjawab. Tiba-tiba seekor monster mimik keluar dari tanah, menghancurkan seluruh regu dalam sekejap. Makhluk itu bergerak gesit dengan serangan mematikan. Di saat kritis itu, Cage akhirnya berhasil melepas pengaman senjata. Dengan gegas, ia menembaki monster mimik secara membabi buta dan berhasil membunuhnya. Namun, tiba-tiba seekor monster mimik berukuran raksasa muncul di hadapannya. Makhluk yang dijuluki Alpha ini adalah komandan taktis di antara makhluk asing. Cage masih membutuhkan waktu untuk mengisi ulang peluru, dan tepat saat Alpha hendak menyerang, ia terpaksa meledakkan bom yang ada di sampingnya. Namun tak disangka, setelah Cage meledakkan diri, dia kembali terbangun di markas persis seperti hari pertama kedatangannya. Bahkan seluruh perkataan yang akan dikatakan, komandan kepadanya sudah ia hafal. Namun sekeras apapun Cage menjelaskan apa yang ia alami, komandan tetap tidak mempercayainya. Ia pun dikembalikan ke regu aneh yang sudah dikenalnya dengan rekan-rekan liar penuh karakter yang sama dan mengulangi persis kejadian sebelumnya. Cage kembali ke medan pertempuran. Kali ini ia melepas pengaman senjata lebih awal. Serangan mimik kembali terjadi, prajurit yang selamat berhamburan terjun dari pesawat. Seperti kejadian sebelumnya, ia berhasil mendarat dengan selamat. Baru saja berdiri, ia melihat rekannya yang sebelumnya tertimpa pesawat. Cage berteriak memperingatkannya, tetapi sudah terlambat. Cage kembali bertemu dengan Rita. Kali ini dia berhasil menyelamatkannya, namun dadanya terkena serangan. Tanpa basa-basi, Rita mengambil baterai dari baju tempurnya dan Cage hidup kembali. Kali ini ia langsung menemui komandan dan dengan akurat mengulangi kata-kata yang akan diucapkan sang komandan. Ia bahkan menggambarkan seluruh detail kejadian yang akan terjadi berikutnya. Tidak hanya itu, ia menyebutkan nama anggota regu yang baru ditemuinya, sampai keberadaan setumpuk kartu yang disembunyikan di balik kasur pun ia bocorkan. Ini membuat semua orang terkejut. Komandan malah menganggap Cage sebagai orang gila, menutup mulutnya dengan selotip dan mengirimnya ke medan perang. Saat pesawat hampir tiba di zona pertempuran, Cage berhasil melepaskan diri dari selotip di mulutnya. Ia memperingatkan semua orang untuk segera melompat, tetapi terlambat. Kali ini Cage yang kembali ke medan perang sudah lebih berpengalaman. Ia mendorong rekannya yang hampir tertimpa pesawat, menyelamatkannya. Namun, sesaat kemudian, kali ini Cage memposisikan diri lebih awal, berhasil menyelamatkan rekannya dengan mulus. Rita, si Malaikat Verdan, muncul di medan perang dengan pedang di tangan. Cage berlari seperti orang gila untuk menyelamatkannya, tapi setelah beberapa kali tewas, akhirnya ia berhasil menyelamatkannya. Cage bahkan bisa memprediksi lokasi mimik sebelum mereka menyerang. Dia lalu memberitahu Rita bahwa pesawat itu akan meledak dan mereka harus segera pergi. Namun, reaksi Rita tak terduga.
Setelah pesawat meledak, Cage pun bangkit lagi. Ia menduga Rita pasti tahu rahasia kebangkitannya yang tak terbatas. Kali ini ia patuh pada perintah komandan tanpa banyak bicara, bahkan menyembunyikan kartu yang biasa dimainkan rekannya. Ia berencana kabur saat latihan fisik. Untuk menemui Rita, ia berguling ke bawah truk yang melintas dan setelah beberapa kali percobaan, akhirnya berhasil. Memanfaatkan truk untuk menghalangi pandangan, dia kabur dari pengawasan komandan. Kemudian Cage menemui Rita yang sedang berlatih dan mengatakan, "Besok Anda menyuruhku menemuimu hari ini." Rita langsung paham. Kemampuan hidup abadi Cage ternyata pernah Rita miliki. Kemampuan yang membuatnya tak terkalahkan di Perang Verdun hingga dijuluki Malaikat Verdun. Namun setelah transfusi darah saat terluka, kekuatan itu lenyap. Rita membawanya ke bunker rahasia tempat Dr. Carter meneliti fenomena time loop ini. Dr. Carter menjelaskan, kebangkitan Cage terkait darah alfa, makhluk alien yang mampu mengulang waktu. Saat kematian pertamanya, Cage tak sengaja menyerap darah alfa, sehingga mendapat kemampuan serupa sekaligus ingatan masa lalu. Untuk mengakhiri perang Omega, otak utama alien harus dihancurkan. Tapi untuk menemukan Omega, Cage harus mati berulang-ulang sampai bisa melacak lokasinya. Tanpa ampun, Rita melatih Cage dengan ekstrim. Jika Cage terluka, Rita langsung menembaknya dan memulai lagi dari awal. Cage mengulangi siklus kematian berulang-ulang hingga mati rasa. Tetapi lokasi Omega tetap tak terdeteksi. Namun kali ini Cage melihat bayangan Omega, otak utama alien, tersembunyi di bawah bendungan di sisi timur pantai. Dengan informasi lokasi yang mereka dapat, misi mereka tinggal menghancurkan Omega. Cage mendarat di medan perang, berjuang keluar dari pantai menuju bendungan. Meski mati ribuan kali, mereka masih jauh dari lokasi Omega. Namun setiap kali hidup kembali, mereka menghafal posisi kemunculan makhluk mimik. Perlahan, kemampuan tempur keduanya meningkat. Cage dengan pengalaman ribuan kali bertarung membantai mimik secara brutal. Setelah ribuan kali gagal, mereka akhirnya berhasil keluar dari pantai. Sayangnya daya baju tempur habis. Mereka terdampar di sebuah pertanian dan menemukan helikopter. Rita terluka parah dalam pertempuran. Cage membalut lukanya lalu membuatkan kopi. Ia bahkan ingat persis berapa sendok gula yang Rita suka. Rita kemudian menyadari Cage seolah sangat mengenal tempat ini. Di bawah tekanan Rita, Cage mengaku sudah berada di sini ribuan kali, tapi bagaimanapun dia berusaha, Rita selalu mati di depan matanya. Tak tahan melihat Rita tewas lagi, Cage bangkit kembali. Kali ini ia berbeda. Cage hanya menatap Rita tanpa berkata apapun, lalu pergi. Cage memutuskan mencoba menyelesaikan misi sendirian. Kemudian ia mendarat di medan perang, tapi kali ini ia tidak menyelamatkan satupun rekannya. Sendirian ia menerobos medan perang menuju lokasi bendungan. Tujuannya adalah menghancurkan otak utama alien untuk mengakhiri perang tak berujung ini. Cage menerbangkan helikopter langsung ke bendungan, tapi dia tidak menemukan Omega di sana, malah diserang oleh mimik kecil. Saat menoleh, ia melihat Alpha dan menyadari ini adalah jebakan. Cage berniat untuk bunuh diri dan mereset waktu, tapi dicegat oleh Alpha. Rupanya Alpha ingin membiarkan Cage mati perlahan karena kehabisan darah, sehingga kehilangan kemampuan mereset waktu. Kemudian Cage masuk ke celah bendungan dan menenggelamkan diri. Ia hidup kembali dan memberitahu Rita dan dokter tentang kejadian di bendungan dan tidak menemukan Omega. Dr. Carter mengatakan cara terakhir menemukan otak utama adalah dengan mengambil transponder dari General dan menghubungkannya ke Cage yang memiliki kemampuan riset sehingga bisa melihat lokasi sebenarnya Omega. Tanpa membuang waktu, mereka segera bertindak. Cage yang sudah melewati ini beberapa kali hafal betul bagaimana caranya masuk ke ruangan General tanpa diketahui penjaga hingga mereka sampai di kantor General. Setelah mengambil transponder dari General, baru keluar pintu, mereka langsung dikepung pasukan bersenjata. Karena tidak ada jalan lain, Rita langsung membunuh Cage. Kali ini mereka melalui garasi bawah tanah. Di dalam mobil, Cage menusuk transponder ke pahanya. Ia melihat otak utama Omega bersembunyi di bawah Museum Louvre di Paris. Saat mereka kabur dari garasi, mereka dihadang prajurit yang mengenakan baju tempur. Ketika Cage terbangun lagi, dia sedang menerima transfusi darah. Artinya dia juga kehilangan kemampuan mereset waktu. Rita mencoba meresetnya dengan membunuhnya. Cage lalu dengan sigap memberitahu ia kehilangan kekuatannya. Cage kemudian menemui anggota regunya dan menjelaskan apa yang dialaminya hingga berhasil meyakinkan mereka. Seluruh tim naik ke pesawat di bawah komando Cage dan Rita. Mereka menuju Paris, letak Omega berada. Begitu pesawat tiba di atas Museum Louvre, mereka langsung mendapat serangan.
Mereka terjun dari pesawat satu persatu. Sementara Cage menerbangkan pesawat ke arah museum, berencana menyelam ke dasar air untuk menyergap Omega. Para anggota tim lainnya memilih mengorbankan diri untuk memberi waktu bagi Cage. Di dalam air dengan granat di punggung, Cage akhirnya menemukan Omega. Saat itu pula, Alpha merasakan bahaya mengancam tuannya. Dengan kecepatan kilat makhluk itu, menerjang ke dalam air dan langsung menusuk tubuh Cage. Tapi sesaat sebelum mati, Cage melepaskan semua pin granat dan jatuh ke mulut Omega. Ledakan dahsyat mengguncang menghancurkan Omega, membunuh semua mimik alien. Kemudian darah Alpha meresap ke tubuh Cage. Ia kembali mendapatkan kemampuan mengulang waktu. Kali ini ia kembali ke helikopter sebelum tiba di pangkalan militer. Cage melihat berita di antara kerumunan. Jenderal mengumumkan dalam konferensi pers bahwa gelombang energi besar terdeteksi di Paris dan tidak diketahui penyebabnya, tapi itu membuat semua mimik lenyap seketika. Meski Cage menjadi pahlawan tak dikenal, ia dengan gembira datang ke pangkalan. Di sana, ia melihat kembali prajurit yang dikenalnya tapi tidak mengenali Cage. Cage lalu masuk ke ruang pelatihan khusus untuk menemui Rita. Tapi Rita yang sekarang sama sekali tak mengenalinya.